Hey, kali ini aku mau menceritakan series keempat yang aku tonton di Netflix setelah Squid Game, All of Us Are Dead, dan Dahmer kemarin. Judulnya School Tales, series Netflix original dari Thailand. Yang pastinya seru banget nontonnya kan? Karena pemainnya sudah pasti bening-bening dan good looking. Yang cowok aja cantik dan imut, apalagi cewek-ceweknya ya kan? Series ini bergenre antologi horor, jadi tiap episodenya itu berbeda judul dan cerita guys. Dan kita akan membawakannya secara singkat biar hemat durasi. Selain karena ada cerita berulang, adegannya juga ngeri banget guys. Dan penuh cairan-cairan marjan koko pandan yang akan di-banned YouTube jika ditampilkan secara detail. Jadi kalau kalian suka sama marjan koko pandan, disarankan kalian nonton aja seriesnya di Netflix. Oke Pi? Biar gak lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Pick up, putar intronya dong. Khop-kun kap. Episode pertama berjudul Jam 7 pagi. Adegan diawali dari sebuah sekolah mewah bernama Kirinmas International School. Tepatnya pada pukul 7:55 pagi, salah satu siswa bernama Withaya sangat panik karena gak menemukan buku pelajaran kemasyarakatan dan kepemerintahan sesuai perintah yang tertulis di papan tulis kelasnya. 5 menit kemudian, bel masuk berbunyi dan semua aktivitas mulai terhenti kecuali Withaya yang ada di kelas. Suasana ruangan tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Perintah tertulis di papan mulai terhapus dengan sendirinya dan sosok menyeramkan berseragam sekolah mulai menghantui Withaya, lalu menyerangnya hingga Withaya gak bernyawa. Jasadnya ditarik melewati tangga dan koridor, kemudian waktu berputar lagi ke belakang sampai berhenti di pukul 7 pagi lagi. Semua orang beraktivitas dengan normal kembali hingga bel masuk berbunyi saat pukul 8. Namun anehnya, semua murid bahkan guru gak mengingat apapun tentang Withaya meskipun namanya ada di dalam absen dan tertulis juga di bangku tempat duduk yang kosong. Apa yang terjadi? Jadi ceritanya, ada kutukan bagi siswa yang masuk ke kelas tersebut di mana setiap pagi, tepatnya jam 7, akan muncul perintah tertulis nama buku pelajaran yang harus dibawa siswa di papan tulis kelas mereka. Nah, jika ada siswa yang gak membawa buku pelajaran itu, maka dia akan dilenyapkan dan akan dihilangkan dari ingatan semua orang. Hayo ngaku, siapa yang suka lupa bawa buku pelajaran sesuai jadwal waktu masih sekolah? Dan akhirnya nulis di tengah-tengah buku lain, habis itu dicopot, lalu dilem saat pulang ke rumah. Untungnya kalian gak kena kutukan kayak gini guys. Kutukan itu rupanya terkenal di kelas, meskipun banyak siswa yang gak percaya, sebagian besar masih mempercayainya. Apalagi seorang siswa yang bernama Kyuronepi. Dia melihat tulisan Withaya di bangku kosong tapi gak bisa mengingatnya. Apakah itu temannya atau bukan? Dan ya, setiap hari, Kyu memang diminta oleh teman-temannya untuk datang lebih awal ke sekolah, kemudian memberitahu pesan nama buku pelajaran di papan tulis melalui obrolan grup karena di sini rumah Q yang jaraknya paling dekat dengan sekolah. Tapi meskipun begitu, masih aja ada teman yang gak ada akhlak kok, yang merasa kurang sama pengorbanan Q ini. Dialah si kacamata bernama Fan yang meminta Q untuk datang lebih pagi lagi karena saat Q mengirim pesan ke grup, Fan ini sudah keburu berangkat bersama ayahnya dan terpaksa membawa semua buku mata pelajarannya. Memang gak ada otak kau ya Fan. Bukan cuma Fan, meski Q berkorban setiap hari, namun teman-temannya bahkan gak ada yang peduli. Mereka selalu mendesaknya supaya Q datang lebih pagi lagi. Hanya satu temannya yang peduli dan sering membela Q, yaitu cewek cantik yang bernama Tan ini. Keesokan harinya, Q memang berangkat pagi sekali. Dia mulai merasa muak dengan keegoisan teman-temannya dan mengungkapkan kekesalannya di status. Lalu dia sengaja mengulur waktu hingga rame tuh di grup anak-anak yang menunggu Q mengirim pesan. Hal itu membuat Tan khawatir dan ngechat pribadi pada Q. Karena merasa masih ada yang peduli, Q segera berlari memfoto pesan di papan yang bertuliskan buku sastra Thailand lalu mengirimkannya ke grup.
Tapi entah kenapa sejak saat itu Q sering merinding dan diganggu oleh sosok wanita berseragam menyeramkan. Bahkan parahnya, saat kelas berlangsung, Q seakan dibawa ke alam lain dan melihat teman-temannya menusuk-nusuk tangan mereka dengan pensil dan pulpen hingga bolong. Dan saat kembali sadar, temannya yang bernama Not mengejeknya. Not ini salah satu siswa yang sama sekali gak percaya tahayul, tapi tetap menindas Q. Bahkan sepulang sekolah, dia menegur Q karena hari ini Q sangat lambat mengirim pesan ke grup. Bukannya membela, teman-temannya yang lain justru mulai mendesak Q juga untuk datang lebih awal keesokan harinya. Q berkata kalau dia datang lebih pagi sebelum jam 7, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya karena kutukan itu. Tapi di sini Not justru menyelanya kalau Q takut. Not, kalau kamu gak percaya tahayul, kenapa kamu marah juga saat Q telat memberikan info? Gak ada otak emang. Q mulai menyinggung soal Widhaya pada teman-temannya, dan mungkin saja Widhaya adalah teman mereka yang sudah menjadi korban dari kutukan itu. Not tetap gak percaya dan Q meminta Not juga teman-temannya untuk datang bersamanya besok untuk membuktikannya sendiri. Tapi semua teman-temannya tetap mengintimidasi Q. Q pun pergi dengan sedih. Q menulis status, selama ini dia menganggap mereka semua adalah temannya. Tapi mereka hanya menganggap Q sebagai keset kaki, karena mereka gak pernah merasakan bagaimana ada di posisi Q. Temenan sama aku aja yuk Q kalau mau. Aku janji gak bakal ngebully. Keesokannya, Q tiba di sekolah pukul 6:30. Dia mulai gemetar ketakutan. Kemudian melakukan panggilan video dengan teman-temannya memberitahu pesan di papan tulis matematika, sambil mengatakan, "Apa kalian puas sekarang?" Sebelum akhirnya dia dicekik oleh sosok menyeramkan dan pingsan. Dan hanya Tan yang mengunjunginya di rumah sakit sekolah. Setelah dicek dari rekaman video, sosok itu gak terekam sehingga teman-temannya menganggap mungkin Q terkena asma, serangan jantung, atau semacamnya. Saat mereka berdua akan pergi ke kelas, mereka bertemu teman mereka yang bernama Aun. Dia panik karena kehilangan bukunya. Tapi saat masuk ke kelas, bukannya membantu Aun, semua teman-temannya justru mengolok-olok dan juga mengejek Q yang pingsan. Di sini kita bisa lihat jika hanya Q yang membantu Aun. Q mulai bertanya ke kelas sebelah untuk meminjam buku matematika untuk diberikan kepada Aun. Namun mereka gak ada pelajaran matematika. Sementara Aun sendiri diminta supaya membeli di koperasi sekolah. Tapi koperasinya tutup dan Aun mulai dihantui oleh sosok wanita berseragam menyeramkan. Di dalam kelas, Not justru menuduh Tan menyukai Q dan sudah tidur dengannya. Not juga berkata jika Q pantas dijadikan keset mereka karena orang tuanya merupakan pejabat yang korupsi. Itu sebabnya mereka gak ada yang menyukainya dan hanya memanfaatkannya saja. Sementara On yang kembali membungkam mulut-mulut jahat mereka. Jika hanya Q keset mereka lah yang terlihat membantu dirinya saat ini, bukan mereka yang dianggap sebagai teman. Namun teman-temannya berkata jika On sendiri yang lupa membawa bukunya, kenapa dia malah menyalahkan semua teman-temannya. On pun menjawab dan memastikan dia membawa buku matematikanya, dan dia curiga salah satu dari mereka ada yang mengambilnya, karena On sendiri tahu bagaimana sifat asli mereka semua. Not dan Tan juga lanjut berdebat, bahkan ternyata Tan selama ini mendekati dan perhatian pada Q supaya Q terus membantu mereka agar teman-temannya gak mati. Tapi Not bahkan menuduhnya yang enggak-enggak. Tak berapa lama kemudian, On menyadari jika buku matematikanya ada di dalam tas Fan yang merupakan sahabat terdekatnya. Tapi di sini, Fan malah melempar kesalahannya pada Q, padahal dia sendiri yang meninggalkan buku itu di mobil ayahnya. Di sini, Q mulai muak. Dia menonjok Fan kemudian mengatakan pada teman-temannya kalau selama ini dirinya melakukan semua itu untuk mereka, tapi mereka terlalu egois dan selalu menyalahkannya. Bahkan meskipun Q datang pagi-pagi buta ke sekolah. Di tengah perdebatan itu jam sudah menunjukkan pukul 8. Bel berbunyi dan semuanya terhenti. Namun sebelum itu, Fan berhasil merebut buku matematika dari tangan On. Tentu saja sosok menyeramkan itu mengejar On. Meski On mencoba berlari namun pada akhirnya dia dicekik dan diseret.
Hari berikutnya, Q menipu teman-temannya dengan mengirim gambar palsu tentang tulisan di papan tulis. Karena ternyata Q mendengar obrolan saat teman-temannya ribut sebelumnya, termasuk saat Tan yang mengatakan jika dia memanfaatkan dan mendekati Q demi menyelamatkan mereka semua. Q jadi gak memiliki alasan untuk membantu teman-temannya lagi karena sudah tahu gak ada satu orang pun yang berpihak dan ada di sisinya. Dan saat bel masuk berbunyi, semua teman sekelasnya dihabisi oleh sosok berseragam menyeramkan. Di sini bisa kita lihat meski Enot dan Tan ini saling menyukai, tapi ternyata Enot tega meninggalkan Tan sendiri untuk dihabisi sosok menyeramkan itu. Sementara Not berlari. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh hantunya Withaya dan ternyata saat Withaya panik karena kehilangan buku sebelumnya, rupanya bukunya diambil oleh Not dan diberikan kepada Tan. Karena Tan gak menemukan bukunya sendiri, sekaligus mereka ingin membuktikan apakah kutukan itu nyata atau enggak. Kini murid di kelas itu hanya tersisa satu orang, yaitu si Q. Kemudian diceritakan di akhir kalau dulu ada guru wali kelas yang membantai semua siswanya di kelas itu dan kemudian bundir. Dan gak diketahui pasti apa motif guru itu sebenarnya.